Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini, hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Pastor Bonifacio Oni STB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Oni dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Pastor Oni yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Apa kabar Pastor Oni? Kabar baik. Marita gimana kabarnya? Baik juga, Pastor. Oke, pemirsa bagaimana kabarnya? Pasti Tentu baik ya. Iya. Baiklah para pemirsa, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali jumpa kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pastor Oni. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih atas hari-hari yang telah kami lalui. Ya Bapa, dalam memasuki masa yang baru ini, buatlah kami semakin bersemangat dan dapat semakin bersyukur atas segala perbuatan baik yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, khususnya orang-orang yang kami cintai. Semoga mereka dapat cepat sembuh dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Ya Bapa, dengan hari Minggu Palma ini, mengenang sengsara Tuhan ini, buatlah kami semakin rendah hati agar kami mengerti apa itu arti cinta yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Terpujilah Putra Daud. Terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Yang Maha Tinggi. Bacaan hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda, maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baiklah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua orang yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku?
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, Allahku, ya ya Allahku, Allahku, mengapa mengapa kau kau tinggalkan tinggalkan daku? daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, Allahku, ya ya Allahku, Allahku, mengapa mengapa kau kau tinggalkan tinggalkan daku? daku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah, segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid pun itu pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik,
Anda semua dapat mengikuti kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus bab 14 ayat 1 sampai bab 15 ayat 47. Silahkan Anda membacanya sendiri dan meresapkannya dalam hati sanubari. Setelah kita membaca bacaan-bacaan pada hari ini, baiklah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Oni untuk kita semua. Pastor Oni, dari firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan? Ya, perlu diingat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki hari yang lebih dalam lagi, Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian Malam Paskah. Dan di sini kita sebagai seorang Katolik yang beriman kepada Kristus, itulah puncak dari liturgi kita, dari kehidupan kita, yang namanya kematian dikalahkan oleh terang Kristus. Nah, ini harus diresapi bahwa yang namanya penderitaan sudah dipatahkan, namanya kehancuran dipatahkan. Dan itu harus terjadi dalam diri kita. Keyakinan itu harus selalu ada, bahwa kita bisa mematahkan di dalam nama Tuhan segala kesulitan yang ada. Nah, ini sangat berhubungan dengan bacaan yang kita dengar tadi bagian pertama, bahwa kita itu kembali diyakinkan bahwa kalau bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita bisa melalui segala masalah-masalah yang ada. Ya, kalau bersama-sama dengan Tuhan, segala masalah pasti bisa kita lewati, pasti bisa kita lalui. Dan kemudian manusia juga diundang, diajak untuk menempatkan Tuhan kembali di atas segala-galanya, ditempatkan pada posisi yang utama di setiap kehidupan kita. Kalau kita ingat lagi ya, di setiap perjalanan bacaan-bacaan pada hari Minggu, ya, yang pertama, minggu pertama Yesus dicobai, kemudian yang kedua mendirikan kemah untuk Tuhan, dan yang lain-lain itu kita sebagai suatu langkah perjalanan untuk mencapai yang sekarang ini, yang nantinya kita akan rayakan pada minggu depan, yaitu Paskah tersebut, kemenangan tersebut. Nah, tapi lebih tepat lagi, kalau kita mencoba untuk melihatnya pelan-pelan. Di bacaan pertama, yang kita dengar tadi itu sering disebut sebagai bacaan nyanyian para hamba. Kenapa? Karena melukiskan gambaran individu orang-orang. Tadi kalau kita dengarkan tuh banyak kata aku. Jadi sangat kena kepada personal ya, individu. Dan biasanya yang dicurhatkan itu tentang penderitaan-penderitaan, tentang kesedihan-kesedihan, kekecewaan-kekecewaan. Nah, di sini murid-murid itu digambarkan sebagai yang sedang menderita, sebagai yang kalah terus, kemudian yang sakit, dan akhirnya karena bersama Tuhan Allah, akhirnya bisa menuju kepada hati yang lebih sehat lagi, bentuk kehidupan yang lebih baik lagi. Yang jelas mereka menjadi semakin kuat dan semakin sehat bersama dengan Allah. Nah, kalau kita ingat lagi di kitab Yeremia, itu juga sudah pernah dibahas dan kira-kira sama isinya. Dia melihat sebagai ini anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih dan terus-terusan disakiti, tapi kemudian ada Allah yang membuat tembok tinggi, tembok perkasa untuk bisa mengalahkan kesakitan-kesakitan tersebut. Nah, atas nama tugas dan perutusan, para murid kemudian menjalankannya. Jadi di dalam setiap misi yang dilakukan oleh para murid, pasti nanti akan mereka menemukan yang namanya kekecewaan, menemukan yang namanya kesedihan, menemukan yang namanya di luar dari harapan-harapan mereka. Nah, walaupun begitu, mereka akan selalu bertahan, mereka akan selalu berjuang, mereka akan selalu mencoba berjalan ke depan, tidak mementingkan keinginan diri sendiri, tidak egois, karena mereka tahu bahwa yang sedang mereka lakukan ini adalah misi dari Tuhan. Nah, walaupun kita menghadapi hal-hal seperti itu, untuk kehidupan kita, yakinlah bahwa kalau ini datang dari yang baik, tetap maju ke depan. Nah, ini yang harus terus kita dengungkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Karena siapa sih yang nggak punya masalah kan?
Iya. Eh, Setiap orang pasti punya Marita masalah. punya masalah, saya juga punya masalah, semua orang punya masalah, yang mungkin seringkali kita melihat rumput tetangga lebih hijau, enaknya jadi pastor ya. Ya. Wah, ntar pastornya ngomong, enaknya jadi awam ya. Semua masing-masing punya masalah. Tapi kita kembali kepada misi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita akan mengerti dan bagaimana menghadapi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, diajak untuk tetap setia pada Tuhan walaupun keadaan itu sangat berat sekalipun, karena dengan iman yang benar-benar pasrah kepada Tuhan pasti itu bisa menolong ya, pasti bisa menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit tersebut. Bahkan dalam Mazmur tadi ya kita dengar apa sih tadi itu, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Waduh, itu kan dikatakan oleh Yesus sendiri kan, kayaknya udah putus asa banget. Tapi di situ bukan kata-kata putus asa, tapi kata-kata ajakan untuk kembali kepada Tuhan, kata-kata ajakan untuk bisa melihat ini misi dari Tuhan, bukan dari aku sendiri. Nah, untuk itu zaman sekarang ini murid-murid yang sejati itu kalau bisa melakukan tugas-tugasnya di dalam nama Tuhan. Nah, yang sering terjadi adalah aku melakukan yang saya pikir adalah tugas dari Tuhan, tapi yang saya majukan adalah diriku sendiri, kemuliaan-kemuliaanku sendiri. Sama seperti kritikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di Farisi. Sebenarnya orang-orang Farisi itu yang melakukan segala perbuatan ya, segala tindakan yang dia lakukan, maksud saya adalah hukum mereka. Mereka membaca kitab suci, melakukan hukum-hukum mereka dengan sangat baik, bahkan sangat ketat. Tapi kok bisa dikritik, kan mereka melakukan dengan apa yang diharapkan oleh hukum mereka. Yang dikritik adalah mereka tidak memberikan tempat untuk Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memajukan egoisnya mereka sendiri. Yang penting aku. Nah, ini yang seringkali kita terjebak di dalam setiap pelayanan yang sedang kita lalui, yang sedang kita jalani. Saya pikir saya sedang melakukan kehendak Allah, tapi kita terjebak dengan egoisme kita sendiri. Makanya tidak aneh dalam pelayanan ada yang mundur karena merasa sakit hati, merasa tidak sinkron dengan teman pelayanan yang lain. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Memang tidak semudah itu, tapi perlu kita lihat bahwa setiap masalah yang kita hadapi kalau kita lalui dalam nama Tuhan pasti bisa pasti bisa kita lewati. Iya, betul, pasti kita selesaikan. Dan kemudian nanti kita akan semakin dijelaskan lagi pada bacaan yang kedua, ya, ditekankan pada bacaan kedua tentang keadaan dan eksistensi dari Yesus itu sendiri yang secara bebas dan juga karena ketaatannya kepada Bapa mengambil rupa seorang manusia yang juga adalah bagian dari diri kita tersebut. Ya, Tuhan yang mengambil rupa seperti manusia itu kalau untuk bukan orang Katolik, bukan orang Kristen, absurd gitu. Oh, Tuhan kok jadi manusia. Nah, ini yang membedakan daripada yang lain. Tapi di sini saya hanya mau menegaskan bahwa bukan kita mempelajari teologinya, pelajarannya bagaimana, tapi marilah kita melihat maksud dari itu tersebut. Maksud mengapa Tuhan mengambil rupa menjadi manusia, mengajarkan kita untuk mengingkari diri dan semakin rendah hati terhadap apa yang kita miliki, bakat-bakat kita, talenta-talenta kita. Marilah kita rendah hati, karena Tuhan juga sudah merendahkan dirinya sebagai manusia. Itu yang diajarkan, supaya kita bisa seperti itu. Dan sehingga pada saat manusia melihat yang namanya beban, melihat yang namanya salib, bukan lagi sebagai lambang penghinaan, bukan lagi sebagai lambang kekalahan, tapi dibalik sebagai lambang kemuliaan, kemenangan. Nah, ini yang harus dibedakan.
Tuhan merendahkan dirinya supaya yang lain semakin dimuliakan. Nah, begitu. Nah, teladan Kristus itu yang rela merendahkan diri dan bahkan akhirnya kita tahu nanti dia mati di salib, diharapkan juga apa itu namanya, menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam iman, dalam kita mengimani ajaran-ajaran Kristen kita, untuk berani tetap teguh kepada iman kita, dan kemudian tetap membuka yang namanya harapan-harapan yang baru. Ya, saya selalu dari dulu menekankan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat-beratnya, tapi yang namanya api harapan itu jangan pernah padam. Ya, Itu harus walaupun dijaga kecil terus ya, ya. itu yang paling dijaga. Kalau harapan tidak ada, ya sudah, selesai semuanya. Dengan begitu kita pada akhirnya akan bisa berseru menyerukan pengakuan iman kita tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Dan akhirnya kita juga akan mengerti Yesus itu Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma nanti Yesus adalah temanku, ya. Yesus adalah sahabatku. Nah, itu belum dalam. Kita semakin dibina, diproses, dimurnikan untuk bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang mungkin untuk orang lain nggak masuk akal. Nah, ini perlu sebuah proses yang dalam, pembinaan diri yang dalam, kerendahan hati yang dalam, melepaskan egoisme, dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, manusia kemudian dari situ bisa kita ajak untuk bersama-sama bertahan menghadapi ujian dalam kehidupan kita, khususnya ujian-ujian kehidupan ini. Kalau kita ingat kembali, minggu pertama Prapaskah yang tadi saya sebut, kita langsung diajak pada Injil yang minggu pertama Prapaskah tentang Yesus yang dicobai, ya, langsung bahwa dalam kehidupan ini yaitu banyak cobaan. Apalagi memasuki masa Prapaskah ini dengan harus berpuasa. Kemarin pantang jebol nggak? Pantang jebol. Ya, pantang jebol. Banyak yang padahal tuh sebenarnya kalau kita lihat sangat ringan ya. Ringan. Jangankan itu, saya juga dari pantangan saya itu juga banyak yang jebol. Justru yang Ya, ringan itu menjadi berat ya. Iya, kok bisa jadi begitu. Iya, pasti. Nah, tapi oleh karena itu kita kembali melihat ya, kita perbaiki, jangan putus asa, tiap hari kita perbaiki, kita proses lebih dalam lagi tentang kehidupan kita. Nah, melihat Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun itu kok bisa sih Yesus mengalahkannya? Ya ada aja jawaban, ya Yesus kan Tuhan. Nah, tapi untuk kita bisa mengatakan Yesus kan Tuhan itu kan perlu sebuah proses yang lebih dalam lagi. Kalau cuma kita mengatakan Yesus kan Tuhan, itu hanya pembelaan diri saja. Ya, hanya pembelaan diri saja. Tapi marilah kita masuk ke dalam. Gimana caranya Yesus mengalahkan cobaan tersebut? Yang pertama, Yesus langsung memotong, cut. Setiap godaan-godaan yang masuk, godaan-godaan yang terjadi, Yesus tidak memberikan celah, tidak memberikan angin terhadap cobaan-cobaan tersebut, tapi langsung di-cut, dipotong. Ya, waktu disuruh merubah batu menjadi roti. Dia, Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tadi dari iman Allah. Maksudnya ya ini langsung di-cut, tidak memberikan harapan-harapan palsu. Ya kita pengen yang enak sedikit. Yesus tidak juga mengatakan kalau lontong aja boleh enggak kan ya? Enggak kan? Dia langsung potong, langsung stop. Nah, ini juga yang kita harapkan bisa kita contoh dalam kehidupan kita masing-masing. Bila ada yang namanya kesulitan, bagaimana cara mengatasinya? Jangan memberikan harapan, jangan memberikan celah untuk kesulitan itu bisa semakin menguasai diri kita. Cut langsung. Nah, tapi kenapa Yesus bisa begitu? Bisa langsung berani mengekat, berani memotong tersebut? Ya karena ini Yesus mengenal betul siapa itu Bapanya. Dan dia juga mengenal betul apa misinya di dunia ini. Apa yang dia kerjakan. Tujuan hidupnya, tujuan yang dia lakukan di dunia ini dia tahu betul. Nah ini juga refleksi untuk kita masing-masing. Marilah kita semakin mengenal, mencari apa tujuanku di dunia ini. Misi yang diberikan Tuhan kepadaku itu apa. Dan yang kedua,
apakah aku benar-benar sudah mengenal Tuhanku itu siapa? Jangan-jangan kita cuma berada pada batas saya pikir saya tahu. Nanti yang terjadi adalah egoisme yang dimajukan, dan ketika ada badai menghantam, kita akan lebih mudah jatuh. Seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Pastor. Sahabat terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, bagaimana kita menemukan Tuhan? Apakah Tuhan ada di hati kita? Siapakah Tuhan bagi kita? Kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan Pastor Oni pada bagian pertama ini, sambil kita meresapkan, dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik di bagian kedua ini. Hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Dan Anda masih ditemani oleh Pastor Bonifacio Oni SDB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Oni dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya atau mengajukan usul dan saran, silahkan kirim ke nomor handphone 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Baiklah, sekarang kita kembali ke Pastor Oni untuk menyimak bagian kedua Oase Rohani Katolik di hari ini. Pastor Oni, bagian kedua ini kita akan membahas tentang apa? Baik, pada Minggu Palma ini saya mau cerita. Saya senang sekali dapat bagian Minggu Palma ini akhirnya, karena saya bisa bercerita pengalaman saya waktu jadi pastor tahun pertama. Saya ditugaskan di Timor Leste, di satu desa yang jauh dari kota ya. Terpencil ya? Ya nggak terpencil banget sih, tapi jauh. Kenapa saya suka bercerita? Saya pikir pengalaman yang nanti saya ceritakan ini bisa mengerti sedikit sekali, merasakan seujung kukunya, mungkin tidak sampai bagaimana yang disebut bukan terhina, malu gitu, ketika Yesus masuk di gerbang Yerusalem, orang menyambutnya dengan sorak-sorai, naik keledai, kemudian mengayun-ayunkan daun palma ya, disambut, ada orang meletakkan itu selendang itu kain-kain, baju ya, semua lewat. Dan pada akhirnya ketika di ujung sana dia harus mengalami cacian, hinaan, bahkan pada akhirnya tuduhan yang tidak jelas, dan dia mengalami kematian seujung kukunya. Jadi ya lucu sih sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi. Waktu saya top itu suka melihat, kalau di sana itu pastor di beberapa tempat ya, pastor kalau lagi Minggu Palma dinaikkan kuda. Karena keledai nggak banyak di sana ya. Naikin kuda, jalan pelan-pelan, kemudian umatnya dengan daun palma, bahkan daun kelapa juga ya, bersorak-sorai, dinyanyikan lagu ya seperti itu. Jadi ya, tapi pakai bahasa sana, tapi cukup meriah. Meriah banget pokoknya. Dan akhirnya tibalah saat bagian saya ketika saya jadi pastor dan di tempat itu. Tahun pertama. Semangatnya masih berkobar-kobar ya. Akhirnya aku naik kuda juga. Gitu ya. Soalnya seneng ya, itu mungkin egois ya, tapi seneng. Dan akhirnya kita naik kuda. Ada gladi resik, dipilihkan kudanya. Saya belum seberat ini ya, cukup ringan. Gladi resik, kudanya enak, jinak. Oke. Nah, ketika hari gongnya, kudanya sakit. Kudanya sakit. Jadi wah gimana dong, nggak jadi naik kuda? Ya nggak apa-apa sih saya bilang. Tapi nggak pastor, ada kuda yang lain. Tenang saja. Oke, kuda yang lain. Kuda pengganti. Naiklah. Semua tidak ada keadaan. Saya mulai berjalan dengan lagu itu. Semuanya masih indah sampai pada saat tengah jalan kira-kira kudanya berhenti. Berhenti, nggak mau
nggak mau jalan lagi. Kudanya berhenti, saya beginikan ya. Kemudian kaki saya tendang-tendang sedikit, kudanya masih berhenti. Orang-orang udah mulai senyum-senyum, udah mulai ketawa-ketawa. Ya udah, akhirnya saya turun dan dilanjutkan dengan jalan kaki. Malu banget rasanya, aneh aja gitu ya. Semua orang ketawa gitu. Ya ini mungkin Yesus pun juga merasakan hal yang dipermalukan seperti itu. Kudanya tuntun. Kudanya nggak tahu, saya kasih panitia. Karena kalau saya tarik pasti dia nggak gerak juga, saya pikir begitu. Itu hal-hal indah gitu ya. Dan kemudian ketika pindah ke kota Jakarta, di Jakarta ya sudah berbeda lagi. Yeah. Tapi satu hal yang saya lihat dan sama dengan daun palma yang terjadi kalau orang nunggu lama, itu suka ditenun ya. Sambil mendengarkan khotbah yang terlalu lama atau bete atau capek, ditenun. Nah ini sama terjadi di mana-mana gitu. Ya, coba dikurangilah untuk melihat kembali esensi dari palma tersebut. Tapi baik, kita sekarang akan melihat isi dari Injil yang kita dengarkan tadi. Semua sudah tahu yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Dengan Minggu Palma ini, seluruh gereja mulai memasuki masa Minggu Suci, Pekan Suci, Pekan Kudus, Minggu Kudus, untuk mempersiapkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Di sini kita akan semakin mengerti dan semakin diperjelas yang namanya salib itu. Bahwa salib yang dilihat orang lain adalah kehinaan, bagi iman kepercayaan Katolik khususnya, kita akan mengerti bahwa salib itu adalah lambang kemenangan dan keselamatan. Ya, pelan-pelan kita semakin membuka hati kita untuk lebih mengerti ke arah situ. Walaupun kita sering dengar, sering merayakan juga, tapi belum tentu kita mengerti benar artinya tersebut. Nah, di sini Yesus tampil di gerbang Yerusalem itu bukan karena kemauan dirinya, tapi itu adalah segala ketaatannya kepada Allah Bapa, rencana Allah. Dan itu sudah tertulis di Perjanjian Lama sebenarnya. Dan kemudian Yesus rela untuk melakukannya, walaupun akhirnya nanti kita tahu dia akan dihina, dilempari, dipukul, disiksa, wafat, disalib. Dan kita harus tahu kenapa dia lakukan itu, karena dia cinta sama kita. Ya, cinta di atas segala-galanya yang mengalahkan segala-galanya. Nah ini yang harus kita tahu. Cinta yang bagaimana dari Tuhan Yesus tersebut? Cinta yang berkorban, yang memberikan dirinya untuk keselamatan orang lain. Saya selalu bahas yang namanya kepada pasangan-pasangan ya, pasangan-pasangan yang akan menikah atau yang baru berpacaran. Seringkali yang mereka rasakan, yang mereka pikir yang namanya cinta adalah kalau masih ada rasa deg-degan, masih ada ser-ser, naksir. Nah, itu namanya cinta. Nah ini sebenarnya adalah salah besar menurut saya. Karena kalau yang namanya deg-degan, cuman ser-seran aja, suatu saat pasti akan hilang. Ya, nggak mungkin akan ada selamanya. Oleh karena itu kita harus kembali melihat, belajar yang namanya cinta yang asli, yang sejati, yang seperti Yesus tersebut adalah cinta yang saling memberikan, yang rela berkorban. Ya, bukan cuman perasaan yang deg-degan itu saja. Bukan perasaan yang pipinya memerah dan pengen ketemu dia terus ya. Cinta yang selalu memberikan dirinya demi kebaikan bersama. Nah, kisah sengsara ini tepatnya harus terjadi pada diri Yesus. Sebagai bentuk apa? Kok harus terjadi? Karena ini adalah bentuk pewartaan cinta kasih. Ya, kesengsaraan, kematian Yesus ini adalah bentuk untuk mewartakan yang namanya cinta kasih. Cinta yang tadi yang saya katakan, cinta yang rela berkorban tersebut, cinta yang adalah sejati. Nah, karena saat berhadapan dengan yang namanya keculasan, penderitaan, dibohongi, disiksa, kita akan semakin mengerti bahwa itu bisa dikalahkan dengan yang namanya pengorbanan tersebut. Kalau tidak, yang kita bawa adalah nanti cuma rasa sakit hati
dan kemudian kita tidak bisa move on. Karena yang isinya dalam hati kita adalah kebencian-kebencian dan kebencian saja. Orang yang membenci itu biasanya, dan saya sangat yakin dia tidak bisa melihat hal-hal yang lain. Dia tidak bisa melihat harapan pun dia tidak bisa. Karena semuanya diliputi dengan yang namanya kebencian tersebut ya. Sudah tertutup oleh kebencian. Ya, betul. Ya. Nah, itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus kan. Dan orang-orang yang ada di situ, walaupun dia tidak tahu makna yang sebenarnya, walaupun tidak tahu kejadian yang sebenarnya, karena semua orang membenci, dia ikut-ikutan aja. Karena apa? Karena memang udah dipicu oleh rasa benci yang tidak jelas. Dan itu bisa terjadi dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Di sini kita akan melihat Yesus yang namanya nanti menjadi hamba yang setia. Dan kematiannya adalah sebuah pelajaran dari bentuk penyerahan diri yang total kepada Allah. Penyerahan diri yang total kepada Allah, bahkan sampai kepada kematian. Banyak yang ditakuti oleh manusia, salah satunya adalah kematian. Karena kita harus meninggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggalkan segala keindahan yang sedang kita rasakan. Itu kan menakutkan ya kesannya ya. Tapi di sini Yesus melihat bahwa dengan ketaatan kepada Allah, yang namanya kematian itu malah membawa keselamatan kepada semua orang. Ya. Dan ketika pada saat Yesus akan masuk ke gerbang Yerusalem, sebenarnya itu agak aneh gitu. Agak aneh dalam arti begini. Yesus itu kan anak Allah, gitu ya. Anak Allah. Tapi kok perarakan yang terjadi itu agak beda. Agak bedanya apa? Dia bukan seperti seorang raja yang besar, bukan seperti raja yang dikawal oleh pasukan berkuda, pengawal-pengawal dengan senjata, tapi dia sangatlah sederhana. Sangatlah sederhana karena dia hanya naik keledai. Dan tujuan Yesus masuk ke Yerusalem bukan hanya untuk masa yang kini aja, maksudnya pada saat itu, tapi lebih bersifat yang akan datang. Dan Yesus tahu bahwa ketika dia akan masuk ke Yerusalem, bukan cuma sambutan-sambutan meriah saja, karena nanti ujungnya dia akan merasakan tadi itu, sengsara, wafat, dan sengsara, wafat, kematian, ya, dan kemudian nanti ada kebangkitan. Dia tahu itu. Tapi untuk melaluinya tidak mudah. Betul. Nah, kalau kita lihat pada diri kita sendiri, mengacu kepada bagian yang pertama tadi, saya katakan, yang namanya penderitaan, yang namanya kesusahan, itu pasti ada. Tapi bersama Tuhan tidak. Nah, itu yang jadi bahan refleksi kita bersama. Saking mengerikannya, bahkan sampai sekarang ini, banyak, bukan hanya para awam, para imam pun, lebih menyukai yang namanya kebangkitan. Ya, tidak suka yang namanya penderitaan. Itu manusia banyak yang suka seperti itu. Saya juga gitu, karena tidaklah mudah gitu. Nah, ini ketika Yesus masuk ke Yerusalem berbeda dengan raja-raja yang lain dan hanya menggunakan keledai, dia mau mengajarkan banyak hal kepada kita. Untuk mengingatkan kita bahwa, khususnya kepada imam, bahwa anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan masing-masing, di dalam setiap langkah kehidupan kita, khususnya dalam beriman. Nah, oleh karena itu, tidaklah perlu, di sini Yesus mau menekankan, tidaklah perlu yang namanya kemegahan yang berlebihan. Hanya dengan keledai saja, maka kemuliaan dan kayu salib itu akan semakin nampak. Semakin sederhana, kita akan semakin bisa melihat siapa itu Yesus yang sebenarnya. Dengan kemewahan, susah. Kalau kita lihat dari lingkarannya, ketika Yesus lahir, bukan di tempat yang mewah. Bahkan sampai pada Yesus wafat, tidak di tempat yang mewah juga. Bahkan hina gitu ya, dengan salib yang ada. Itu yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Dan di sini kita juga akan melihat bagaimana para murid nanti melakukan apa yang diminta oleh Yesus.
Tapi sayangnya, para murid itu tidak bisa mengerti langsung apa yang dimaui oleh Yesus. Mulai dari menunggang keledai, mulai dari kemudian ada yang menghamparkan pakaian, menyambutnya dengan meriah. Di sini murid-murid hanya melihat sebagai bentuk pesta-pesta saja, kesenangan saja, tarian-tarian saja, nyanyian-nyanyian saja, tapi tidak tahu bahwa nubuat yang akan Yesus, hal yang akan Yesus lalui nanti adalah sebuah kesedihan, ya, kesengsaraan. Melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidaklah mudah juga, gitu ya. Bahkan para murid tadi, kok keledai, dia udah masih nggak ngerti juga. Oh, karena dia mau lewat gerbang Yerusalem, orang-orang menyambut, hore, senang, senang, senang. Tapi makna sebenarnya tidak ada. Ini perlu sebuah hati yang sangat tulus, sebuah hati yang sangat terbuka untuk bisa mengerti Tuhan mau apa dalam kehidupan ini, gitu. Oleh karena itu, jangan pernah ada namanya kebisingan di dalam hati kita, keributan di dalam hati kita, sehingga kita sulit mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mauin dalam diri kita. Jadi, masuknya Yesus ke Yerusalem, orang-orang lain juga banyak menanggapi bahwa ini adalah raja yang secara politik, gitu. Raja yang akan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih layak. Banyak yang belum mengerti, bahkan murid-muridnya juga sampai saat itu belum mengerti. Dan pada akhirnya kita yang sekarang hadir di sini, di saat zaman ini, harus mulai mengerti. Kehidupan Yesus menjadi manusia di dunia ini adalah untuk keselamatan kita. Ya, puncak dari penyerahan diri dan cinta kasih itu. Puncak dari pesta cinta itu yang di situ tadi itu. Nah, ini yang namanya kehidupan yang indah itu ya kalau kita bisa seperti Yesus, membagikan apa yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Itu banyak pelajaran yang bisa kita terima. Dan dengan kisah sengsara nanti yang Anda baca mungkin di rumah, di mana, yang kami anjurkan tadi yang tidak kita baca, itu saya teringat ketika ada teman ya dari keyakinan yang berbeda. Kita suka diskusi gitu ya, diskusi yang indah menurut saya karena bukan saling memojokkan, karena kita mau tahu, mau mengenal dan mau menghormati satu sama lain. Pertanyaannya begini, kenapa Yesus harus mati seperti itu? Kenapa harus mati seperti itu? Dia kan orang baik. Yesus kan orang baik. Yesus kan orang benar. Kenapa matinya harus disalib? Yang katanya salib itu adalah hukuman untuk para penjahat yang paling jahat, yang paling jahat. Wah, itu untuk menjelaskannya tidaklah mudah gitu. Bahkan kepada sesama Kristen pun juga tidaklah mudah, ya. Kenapa orang baik harus terjadi keadaan seperti itu? Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya di zaman sekarang ini kejadian seperti itu terjadi di mana-mana. Maksudnya orang baik kok malah yang mendapatkan kesengsaraan. Orang baik kok malah yang mendapatkan yang disakiti gitu ya. Saya berefleksi waktu itu, saya sih nggak bisa langsung jawab saat itu ya, karena saya bingung mau jawab apa. Tapi saya janji saya akan jawab suatu saat nanti gitu. Yaitu ternyata jawabannya dari teladan kehidupan Yesus itu sendiri. Teladan kehidupan Yesus sendiri itu. Kenapa orang baik malah sering tersakiti? Karena orang baik itu selalu mendahulukan orang lain. Karena orang baik itu mendahulukan orang lain, dan porsi kebahagiaan untuk dirinya sendiri dia cuma ambil sedikit saja. Yang penting orang lain lebih bahagia, lebih banyak, dan untukku sedikit saja sudahlah cukup. Makanya orang melihat bahwa orang baik itu mudah tersakiti. Kemudian kenapa orang baik itu mudah tertipu dan selalu ditipu? Karena orang baik itu melihat orang lain tulus apa adanya. Tidak pernah ada rasa curiga. Iya, betul.
seperti dia memandang dirinya sendiri. Dia tidak pernah curiga pada orang lain karena dia tidak pernah curiga pada dirinya sendiri. Ya, orang yang menipu orang lain biasanya ada sesuatu yang salah pada dirinya sendiri. Dia memandang dirinya tidak baik, dia memandang dirinya rendah, dia memandang dirinya tidak tercukupi, dia memandang dirinya tersakiti, makanya dia harus memberi tipuan kepada orang lain atau menyakiti orang lain. Nah, seperti itu. Kalau begitu, apakah orang baik yang sering tertipu dan tersakiti itu adalah orang-orang yang konyol? Ya, sebagai pandangan manusia yang pada umumnya itu mungkin bisa saja ya habis dia kayak gitu sih, makanya gampang dibohongin. Tapi untuk orang-orang yang seperti itu tidak, dia tidak merasa dirinya konyol. Karena yang disebut bahagia, yang bisa dia merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya adalah pertama, kalau segala tumpuan harapannya adalah Allah sendiri. Ya, orang bisa berbahagia kalau yang menjadi tumpuan harapan adalah Allah sendiri, bukan orang lain. Ya, Allah yang menjadi nomor satu. Kemudian kalau dia bisa menjalankan kehendak Bapa bukan sebagai beban. Ya, aduh harus puasa lagi. Aduh pelayanan ini harus latihan core nih, gua kan capek. Ya. Harus terus ikhlas ya. Nah, itu. Itu. Dan kemudian dia bisa menghadirkan Tuhan kepada sesama. Ketika orang melihat Ibu Marita, wah Ibu Marita baik ya, ikhlas ya, ini dia diberkati. Ibu Marita banyak diberkati, ada Tuhan bersama Ibu Marita. Nah itu orang-orang yang merasakan kebahagiaan, karena tidak dipungkiri yang namanya seringkali orang disebut bahagia kalau punya duit banyak, dia pikir begitu. Itu yang saya jadi bingung itu. Punya duit banyak, kemudian ya bisa jalan-jalan kemana-mana, itu seneng, bukan bahagia, itu seneng tuh. Nah, tapi untuk bisa menjadi seperti itu bagaimana? Sulitkah? Ya pasti sulit. Orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaan sejati itu diperlukan dalam kehidupan yang namanya rasa syukur. Nah ini rasa syukur yang benar-benar dalam dan benar-benar tulus. Karena kenapa? Dengan bersyukur, maka manusia mempunyai kekebalan terhadap penderitaan. Ya, kekebalan dirinya terhadap penderitaan. Dengan bersyukur, manusia mampu mempunyai kekuatan untuk mengangkat kepalanya. Walaupun dia dipermalukan, walaupun dia dicerca, bahkan difitnah. Dia tetap bisa mengangkat kepalanya karena dia bersyukur. Dan dengan bersyukur, maka akan ada yang namanya energi kegembiraan dalam melaksanakan kehidupannya. Tuhan yang memenuhi segala kekurangannya. Makanya energinya begitu besar. Dengan begitu, pada akhirnya, rasa syukur itu semakin memampukan manusia untuk bisa merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Dan semakin sadar, Allah mau apa untuk aku di dunia ini. Kalau kita tidak ada rasa syukur, maka yang kita cari akan yang lain gitu. Yang kita pikir adalah utama ternyata itu sia-sia. Nah marilah kita sekarang dengan Minggu Pekan Kudus ini, kita mencoba untuk semakin bersyukur, sehingga kita semakin mampu untuk bisa merasakan kehadiran Allah dan mengerti Allah mau apa kepada diriku. Begitu. Terima kasih Pastor. Kita harus bersyukur dalam hidup kita, maka kita akan menemukan Allah dan mau apa Allah terhadap hidup kita. Ya. Pastor, pada waktu Yesus itu di penghakiman, ada seseorang yang dibebaskan, yaitu Barnabas ya. Bebaskan Barnabas. Kenapa Barnabas yang dibebaskan? Siapa sebenarnya itu Barnabas itu? Ya untuk pada saat itu adalah penjahat. Tapi yang kita lihat di sini, saya bukan mau mengajak teman-teman bahwa cuman melihat profil dari si Barnabas penjahat, tetapi mengapa dibebaskannya? Ini adalah sebuah sistem, sebuah kong kali kong konspirasi yang memang tujuannya adalah untuk menjebloskan Yesus kepada kesalahan gitu ya.
tidak ada pun Barnabas, Barnabas. tidak ada pun, menurut saya tidak ada pun dia, Yesus tetap harus masuk kepada bentuk penderitaan tersebut. Iya. Gitu ya. Jadi ya itu kalau di dramatisir gitu ya, ini gimana sih masa orang yang bersalah dikeluarin, Iya. Yesus yang tidak bersalah. Secara drama ya kita akan semakin ternyuh gitu ya. Dia Yesus maksudnya menggantikan orang yang bersalah dan dia tidak bersalah, kenapa harus dihukum Iya. gitu ya. Seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah sebuah sistem untuk bisa menjatuhkan orang baik ke dalam hal-hal yang buruk. Tapi lebih daripada itu pun akan terjadi. Mungkin bisa terjadi pada orang sekeliling kita atau dengan kita. Bahwa pada saat saya berbuat baik kok malah banyak ini ya Romo ya, banyak cobaan yang datang ya. Iya. Dan ini yang terjadi beberapa kali kepada teman-teman yang dibaptis dewasa. Banyak sekali mengatakan bahwa ketika saya habis dibaptis orang jadi Katolik, kok malah banyak cobaan ya, kok malah banyak. Nah ini yang makanya kembali pada bagian akhir tadi saya katakan, kita melihat dalam diri kita rasa syukur tersebut. Ketika manusia dicobai, manusia jatuh dalam kesulitan, cobalah untuk bersyukur terhadap apa yang telah kita terima. Kedengarannya klise banget. Tapi kalau itu dilakukan, kita akan bisa mengatasi segala-galanya. Karena yang bersama kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Iya. Kalau cuma berkekuatan dengan diri kita sendiri, yang terjadi adalah kesombongan, egoisme, mau menang sendiri, nggak mau kalah, mau cari keuntungan sendiri, mau nikmat sendiri. Gitu. Iya. Kita harus bersyukur dalam hidup kita ya. Sama seperti orang yang mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Pada waktu penyaliban Yesus itu, lalu kepala pasukan itu justru mengatakan pengakuan iman. Iya, itu. pengakuan iman ya, justru mengakukan Ya, itu pengakuan iman yang luar biasa itu, Pastor. ya, itu kalau dijelaskan nggak cukup loh. Ya, kalau dijelaskan itu tidak cukup. Itu waktu saya belajar teologi juga panjang dan menyenangkan sih sebenarnya. Iya. Tapi yang mau dikatakan bahwa pelajaran pertama, hasil pertama dari kesengsaraan Yesus itu terjadi pada pengawal tersebut ya. Langsung melihat bahwa dan mengakui imannya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kemudian terjadi berikutnya sampai kepada kita. Iya. Gitu. Iya. Para pendengar terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Minggu Palma ini dan menghayatinya dalam hati sanubari. Maka dengan demikian, Pastor Bonifacio ONSDB dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengan Anda. Tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Oni. Baik. Bapa yang Maha Baik, tetaplah selalu bersama kami sehingga kami dapat semakin rendah hati, semakin melepaskan keegoisan kami masing-masing dan membiarkan diri-Mu berada bersama-sama kami. Mampukanlah kami untuk semakin bersyukur atas apa yang telah kami terima dan tidak membiarkan keinginan daging kami lebih maju daripada yang lain. Ya Bapa, kami berdoa kembali supaya orang-orang yang belum mengenal Engkau pun dapat merasakan cinta kasih yang telah Engkau sebarkan di dunia ini. Kami berdoa supaya hidup kami selanjutnya semakin ada di dalam terang-Mu, dan biarkanlah kami selalu menyebut nama-Mu di dalam setiap langkah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa
Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga